Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Markus Sugiarto dan kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab yaitu kitab Daniel kepada saudara-saudara yang saya kasihi dan khususnya sidang jemaat GPD Sukadamai. Baik, sebelumnya saya akan memulai dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan pada saat ini. Kembali lagi Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman Allah, khususnya dalam kitab Daniel. Kami yakin rahasia kebenaran firman-Mu akan dibukakan bagi kami hamba-Mu dan bagi umat-umat-Mu yang mendengar, supaya kami dapat melihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan melalui kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Kami membuka hati kami dan siap untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan lanjutkan dalam Daniel pasal 1 ayat yang kedua. Minggu lalu saya sudah sempat singgung tentang ayat yang kedua, dan malam hari ini saya coba akan membaca kembali. Daniel 1 ayat 2 berkata begini, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Kalau kita memperhatikan dari pembacaan ayat ini, ternyata Tuhan yang menyerahkan Raja Yoyakim ditawan dan perkakas di dalam rumah Allah dirampas dan dibawa ke Babel, yaitu di tanah Sinear. Minggu lalu saya katakan bahwa Raja Yoyakim adalah raja pilihan, artinya dia mewakili orang-orang pilihan, atau kita disebut Yoyakim akhir zaman. Dan perkakas itu bicara tentang benda yang berharga, yang bernilai, karena dibuat dari emas, perak, dan tembaga. Dan itu menggambarkan tentang kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yesaya berkata bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita ditebus bukan dengan emas dan bukan dengan perak, tetapi dengan darahnya sendiri, yaitu darah Yesus. Nah, saudara-saudara, apa maksud daripada Tuhan sehingga Tuhan menyerahkan Yoyakim ke Babel? Ini adalah merupakan disiplin dari Allah. Ketika itu Babel adalah kerajaan yang terbesar di dunia. Dan saudara-saudara, semua terjadi dalam kehidupan bangsa Israel itu akibat ketidaktaatan Israel kepada Allah, ya. Dan dengan Allah membiarkan Israel ditaklukkan oleh Babel, maka itu membuat orang Israel belajar untuk taat dan tunduk kepada bangsa lain, ya. Nah, di dalam sejarah gereja hal ini juga pernah terjadi, yaitu ketika gereja menyimpang dari ajaran Kristus, maka mulailah terjadi berbagai gejolak, berbagai penderitaan, aniaya, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, apakah Allah tidak berkuasa untuk menolongnya? Sebenarnya Allah berkuasa untuk melindungi gereja, tetapi Allah mengizinkan supaya umat-umat Tuhan bertobat. Ya. Nah, kita memperhatikan tadi dalam bagian dari ayat yang kedua bahwa Yoyakim dan sebagian dari perkakas-perkakas di dalam rumah Allah itu dibawa ke tanah Sinear, ya, dibawa ke tanah Sinear. Nah, apa yang terkandung di dalamnya tentang tanah Sinear? Ya. Tanah Sinear ini adalah dimulainya terjadi kekacauan di sana. Ya. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 11
ayat 1 dan ayat yang kedua kita perhatikan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Ya. Saudara-saudara, tanah Sinear ini menjadi permulaan terjadinya kekacauan di sana. Ya. Karena ketika Tuhan melihat kesombongan ya dari Nimrod dan yang lain-lain, maka Tuhan mengacaukan ya apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat yang keempat dikatakan begini, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi tujuan pada waktu itu mereka ingin mencari nama, ya, sehingga ingin membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, adalah merupakan satu keinginan yang menandakan kesombongan. Ya, dia ingin menandingi Allah, menandingi kekuatan Allah, sehingga mereka ingin membangun menara yang tingginya mencapai ke langit. Ya, nah, di mana ada kesombongan, di situ ada kekacauan. Ya. Ini adalah merupakan gambaran dari pemberontakan. Ya. Ketika terjadi pemberontakan, kita lihat apa yang dikerjakan oleh Allah. Dalam ayat yang ke-7 dari Kejadian 11, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ya, kita melihat Allah kita, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia berkata, marilah kita turun. Ya. Ketika kesombongan sudah memuncak sampai di telinga Allah, maka Allah akan mengacaukan. Seringkali saya berkata bahwa paling tidak suka Allah kita kepada orang yang tinggi hati atau orang yang sombong. Ya. Ada satu penglihatan dari Zakaria yang berbicara mengenai kesombongan atau kefasikan atau kejahatan. Itu kita bisa membaca dalam Zakaria pasal yang ke-5. Saya akan membaca sampai kepada ayat yang ke-11, ya, cukup panjang, tapi saya akan bacakan ini karena ini penting menyangkut hubungannya dengan tanah Sinear. Ya. Dalam Zakaria 5 ayat 5, tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Ya. Lalu didoronnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Ayat 9, lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat, tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit.
Bertanyalah aku, ayat 10, bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Kita perhatikan pada ayat yang ke-11. Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear. Untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu, dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Ini adalah merupakan penglihatan dari Zakaria, penglihatan yang ketujuh kalau kita membaca dalam kitab Zakaria dari pasal yang pertama, maka Tuhan memberikan penglihatan kepada Zakaria. Dan pada penglihatan yang ketujuh ini tentang perempuan di dalam gantang. Seringkali perempuan bicara tentang gereja Tuhan, tentang jemaat Tuhan, tentang anak-anak Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan itu berlaku fasik, ketika anak Tuhan itu berlaku jahat, maka akan mengalami kekacauan di tanah Sinear. Jadi tanah Sinear ini, jadi Yoyakim dan perkakas-perkakas itu diangkut, dibawa ke tanah Sinear, dan tanah Sinear ini menggambarkan pengalaman pahit. Ada pengalaman pahit yang dialami ketika kita sebagai gereja Tuhan yang digambarkan seperti perempuan tadi, kita berlaku jahat, kita berlaku fasik, kita berlaku memberontak, melawan, sombong, maka itu adalah alamat untuk kita mengalami kepahitan. Tetapi yang saya ingin katakan yang luar biasa ini bagi Daniel, justru di tengah-tengah bangsa yang dikatakan di Sinear itu adalah awal dari sebuah kekacauan, di mana umat-umat Allah di sana ingin membangun, bangsa Israel ingin membangun menara Babel. Justru disitulah Daniel mendapatkan visi. Di tanah Sinear lah Daniel mendapatkan visi. Jadi saya selalu yakin, di tengah kondisi apapun, ketika orang percaya yang sungguh kepada Tuhan, yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, maka dia akan mendapatkan visi daripada Allah. Sama seperti Yohanes ketika berada di Pulau Patmos. Yohanes berada di Pulau Patmos, di pulau yang gersang, di pulau yang secara manusia tidak mengenakkan secara daging. Tetapi justru di situ Yohanes dia mendapatkan wahyu, sehingga dia menulis kitab Wahyu. Jadi saudara-saudara, bukan sebuah alasan buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apapun kondisi keadaan di luar kita, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika punya hubungan intim dengan Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang Tuhan akan perlihatkan kepada kita, hal-hal yang akan membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita maju dalam Daniel pasal 1 ayat 3 sampai kepada ayat yang kelima, itu di sana berbicara tentang kekudusan hidup. Kekudusan hidup. Ayat yang ketiga sampai kepada ayat yang kelima ada sebuah upaya sistematis raja untuk merekrut orang-orang bijaksana. Orang itu akan ditransformasi, akan dicuci otaknya sebelum menduduki jabatan-jabatan penting. Raja Babel ingin agar mereka punya gaya hidup Babel. Mereka akan dididik selama kurang lebih 3 tahun. Kita lihat, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini kekayaan dari kitab Daniel. Raja, dia berupaya, dia ingin agar orang-orang yang berada di bawah tawanan itu,
Ya, mereka mempunyai gaya hidup Babel, gaya hidup duniawi. Karena itu dia akan dicuci otaknya, ya, akan ditransformasi supaya apa? Supaya mereka mempunyai gaya hidup Babel. Ya. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Allah kita tidak pernah kehilangan stok. Ya, dia selalu ada ditempatkan oleh Allah orang-orang yang membela orang-orang benar. Ya. Orang-orang yang selalu dipakai Tuhan untuk melindungi orang-orang benar. Ya. Nah, dalam ayat yang ketiga, ya, kita masuk kepada ayat yang ketiga, dikatakan begini, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ya. Saudara-saudara, titah artinya hukum, artinya aturan-aturan. Ya. Raja membuat titah, Raja Nebukadnezar mengeluarkan undang-undang untuk kepentingan sendiri, dan undang-undangnya bertentangan dengan hukum Allah. Ya. Undang-undang yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar ini bertujuan untuk menjerat, mengikat orang-orang pandai, orang-orang Israel yang ada di situ. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat sedikit dalam ayat yang ke-6, ayat itu berkata begini, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya. Jadi bagaimana mereka akan menjerat? Ya, mereka membuat patung. Mereka membuat patung lalu membuat undang-undang agar semua rakyat di situ menyembah kepada patung itu. Ya, dibikin undang-undang, ya, dibikin, maka bertitahlah, ya, dibuatlah undang-undang, dibuatlah aturan bahwa semua orang harus menyembah kepada patung itu. Dan ayat yang ke-6 tadi dalam Daniel 3 ayat yang ke-6, siapa yang tidak sujud menyembah akan ditampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-8 dari Daniel 6 ayat yang ke-8, kita melihat semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkannya kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, kita lihat di sini. Titah atau undang-undang, peraturan itu selalu menjerat untuk merugikan, untuk melakukan penganiayaan. Ya. Nah, pelajaran apakah yang kita dapat dari ayat-ayat ini? Ya, saudara-saudara, bahwa kita hidup di dalam dunia ini, itu pun selalu saya katakan ada dua kekuatan. Ya, ada dua kekuatan. Ya. Di satu sisi kita harus bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Tetapi di sisi lain iblis ingin supaya kita terikat dengan berbagai aturan-aturan duniawi yang membuat kita tidak dapat menyembah kepada Allah yang benar. Ya. Yohanes mencatat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua, dan saya akan baca ayat yang ketiga juga. Demikianlah kita mengenal roh Allah.
Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Ya, Yohanes mencatat ini dan jelas di sana setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu adalah berasal dari Roh Allah. Sebaliknya yang tidak mengaku itu adalah dari roh antikristus. Ya. Nah, jadi ada roh Kristus atau roh Allah. Ya. Tentu dengan hukum kebenaran, mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi roh Kristus itu ada berhubungan dengan hukum kebenaran, di mana orang itu mengaku Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Sementara roh antikris itu dengan undang-undang dunia dan tidak mengaku Tuhan Yesus sebagai Allah. Ya. Ada beberapa ayat lagi yang perlu saya baca untuk memperkuat ya, dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ya, kita lihat, saudara-saudara, ya, ketika kita melakukan sesuatu, kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi kenapa selalu terkadang yang tidak baik justru yang kita perbuat, yang tidak baik yang kita lakukan? Nah, Alkitab menjawab di sana. Tadi saya sedang membandingkan antara roh Allah dan roh antikristus. Kalau roh Allah selalu membawa kita kepada kebenaran, hukum kebenaran. Tetapi roh antikristus selalu membawa kita kepada hukum duniawi, hukum dosa. Ya, sehingga dikatakan tadi bahwa kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ya. Roh Kristus, dia akan bertentangan dengan dosa, akan bertentangan dengan roh antikristus. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tadi dalam ayat yang ketiga ada di sana disebut tentang aspenas. Ya. Nah, ini yang saya ingin katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang benar selalu akan ada pembelaan dari Tuhan. Dengan caranya Allah akan memakai orang-orang yang ada di dalam istana itu. Ya. Aspenas, dia adalah kepala istana. Dan aspenas inilah yang dipakai Tuhan untuk perlindungan bagi orang-orang percaya, untuk menjaga, untuk melindungi orang-orang percaya. Ya. Aspenas adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus istana, dan aspenas dia bertugas untuk mengatur segala sesuatu yang ada di dalam istana. Ya. Baik benda-benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak itu dipercayakan kepada aspenas. Artinya aspenas adalah orang penting. Ya, dia orang penting kedua setelah Raja Nebukadnezar. Ya, aspenas itu dia yang menentukan boleh tidaknya orang itu berjumpa dengan raja. Ya, jadi sebagai pintunya adalah aspenas. Nah, ini yang luar biasa,
pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Selalu Tuhan memakai orang-orang khusus untuk membela umat pilihannya. Dan selalu orang-orang khusus ditempatkan Tuhan untuk membela pekerjaannya. Ya. Saya yakin Allah bisa memakai siapa saja untuk menjadi aspenas di akhir zaman. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, seperti kesaksian buat gereja kita, ya, selalu di dalam kesulitan, di dalam pencobaan, di dalam kita menghadapi berbagai masalah, selalu ada orang yang ditempatkan oleh Tuhan untuk melindungi, untuk menjaga, dipakai khusus oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk membantu, untuk menolong pekerjaan Tuhan. Ya, kalau sampai hari ini gereja kita dapat beribadah dengan normal, ya, artinya ya tidak diganggu. Itu semua karena ada campur tangan Tuhan. Ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang menempatkan orang-orang yang luar biasa. Nah, saya pun percaya saudara-saudara, Aspenas ini menjadi alat Tuhan, ya, menjadi alat Tuhan untuk melindungi, untuk menjaga, untuk membela, ya, orang-orang pilihan, orang-orang yang ada di dalam tawanan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ya, kita melihat tadi bahwa ada tawanan, ada yang tertawan, tetapi Tuhan kirim juga pembela. Ya, Tuhan tempatkan orang sebagai pembela. Ya. Nah, saudara-saudara, minggu depan kita akan masuk kepada ayat yang keempat. Ya, saya buka sedikit tentang ayat 4. Saya baca begini ayat 4. Dari Daniel 1 ayat yang keempat. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ya. Nah, saudara-saudara, ini orang-orang yang dipilih, yang akan dipilih adalah orang-orang yang terbaik, adalah orang-orang yang punya pengetahuan yang luar biasa, ya, punya perawakan yang baik, dia hidupnya tidak bercela, ya. Tetapi apakah berhasil Raja Nebukadnezar ingin berupaya untuk mencuci otaknya, ya? Apakah berhasil Raja Nebukadnezar? Ya, tentu kita penasaran. Kita akan ikuti pada pendalaman Alkitab minggu depan di hari Kamis jam 8 malam. Tuhan memberkati dan kita akan akhiri dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan melalui pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah dari tempat yang maha tinggi, memperhatikan segala kehidupan kami. Kalaupun Tuhan izinkan kami mengalami berbagai kesulitan, kami tahu di dalamnya Tuhan ada Engkau, sehingga Engkau akan adakan pembelaan bagi kami. Engkau akan tempatkan orang-orangnya untuk menolong dan membela kami, karena kami percaya Engkaulah perlindungan kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami, dalam jemaat kami, gereja kami. Biarlah kami tetap kuat di tengah-tengah berbagai kesulitan yang ada. Terima kasih Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah kiranya kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang kuat di dalam Engkau, menghadapi berbagai kesulitan, karena ada Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kami. Kami percaya Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin.